Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan best practice. Di mana di sini kami mengambil judul penggunaan model discovery learning berbasis fenomena pada materi kalor atau asas black dalam peningkatan minat belajar siswa. Nah, metode yang digunakan di sini adalah menggunakan metode STAR ya. Di mana kita harus membaca situasi dulu. Di mana setelah kami membaca situasi, menemukan bahwa belum optimalnya minat siswa dalam pembelajaran sehingga belum perlu solusi untuk masalah tersebut. Di mana solusi yang kami tawarkan di sini adalah model pembelajaran discovery learning berbasis fenomena ya. Pada uh, siklus pertama kita sudah menggunakan discovery learning ya. Sudah luar biasa minat siswa tetapi belum optimal sejak awal pembelajaran ya. Nah, di sini makanya kita tambahkan yaitu fenomena ya sejak awal pembelajarannya. Nah, tantangannya ketika kita menggunakan model ini yaitu pembelajaran cenderung menggunakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, perlu meningkatkan motivasi siswa sejak awal pembelajaran. Nah, ini tantangannya ya. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam menggunakan alat praktikum. Nah, aksi yang kami lakukan itu pertama merancang pembelajaran yang efisien agar tidak banyak kehilangan waktu dan disiplin waktu pada fase-fase pembelajaran. Nah, ini sangat penting ya. Nah, karena biasanya menggunakan metode praktikum itu cenderung menggunakan waktu lebih lama. Kemudian yang kedua, menggunakan fenomena yang berisi pertanyaan pemantik sehingga menggugah ketertarikan atau minat siswa dalam pada pembelajarannya. Nah, pemberian fenomena dan pertanyaan pemantik ketika di awal pembelajaran ini sangat penting ya untuk meningkatkan minat belajar siswa sejak awal pembelajarannya. Dan nanti ketika proses pembelajaran mereka sangat tertarik ya. Yang ketiga yaitu sebelum pembelajaran siswa diberikan arahan cara menggunakan alat praktikum. Nah, ini agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran ya atau praktek ya. Mereka sudah mengetahui cara-cara penggunaan alatnya ya. Ya, ini juga berfungsi efisien daripada waktu sehingga guru atau pembimbing atau fasilitator tidak perlu terlalu banyak lagi memberikan arahan ya. Nah, kemudian refleksi. Nah, dari nilai formatif dan sumatif terdapat peningkatan hasil belajar siswanya. Setelah kita melakukan refleksi ya, penilaian formatif dan sumatif terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran terlihat dari hasil tanggapan siswa terhadap pembelajaran. Ini setelah kita melakukan refleksi ya. Sekitar 90% siswa tertarik dalam pembelajaran. Nah, ini sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui ya, bagaimana peningkatan ketertarikan siswa. Yang terakhir terjadi peningkatan keaktifan siswa terlihat dari penilaian praktek siswa. Nah, setelah kita melakukan praktikum yang tentu kita bisa mengetahui bahwa praktikum ini metode praktikum itu sangat kuat untuk mempengaruhi semangat atau ketertarikan siswa dalam pembelajaran karena mereka melakukan hand on ya, bersentuhan langsung dengan objek pembelajaran ya. Sekaligus juga mereka sangat tertarik menggunakan alat-alat praktikum. Namun di sini yang perlu kita pahami bersama ya seperti pada aksi tadi kita harus membatasi penggunaan alat praktikum ya, artinya dengan cara atau memberikan arahan ya. Alat-alat praktikum itu tidak boleh sembarang digunakan ya. Tentu dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, faktor keberhasilan ketidakberhasilan pembelajaran, yang pertama guru harus menguasai terhadap model pembelajaran discovery tersebut ya. Yang kedua, pemberian pertanyaan yang bersifat divergen yang ketepatan pemantik ini harus terbuka ya, sehingga memiliki banyak alternatif jawaban ya, atau yang terbuka ya. Kemudian yang ketiga, pemberian pemahaman awal tentang penggunaan alat praktikum. Nah, ini penting tadi ya. Ketika pemahaman awal tentang penggunaan alat praktikum ini bisa kita buat atau kita lakukan, maka siswa tidak mengalami kesulitan menggunakan alat praktikum sekaligus memberikan arahan bagaimana cara penggunaan alat-alat praktikum dengan benar sehingga mereka tidak
atau sehingga mereka benar dalam prakteknya ya, menggunakan alat praktikum. Nah, kesimpulan pembelajaran ini, itu pembelajaran model discovery learning berbasis fenomena memberikan dampak yang signifikan pada pembelajaran siswa berdasarkan hasil pengamatan, yaitu tes formatif dan refleksi yang dilakukan di diperoleh bahwa sebagian besar siswa berminat atau menyayangi metode dan model yang diterapkan, dan sebagian besar siswa memahami materi pelajaran setelah pembelajaran dilaksanakan. Demikian paparan best practice ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.